Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Irwan Yanturai, NIM 2222-511010, kelas A semester 3 program studi pendidikan sosiologi Universitas Muhammadiyah Kupang. Di sini saya akan menjelaskan makalah teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial ini tidak lepas dari pemikiran para teoretikus pertukaran sosial, yaitu John Tibaud dan Harold Cayley, yang akan memprediksi bahwa hubungan itu akan mengalami masalah karena hubungan itu saat ini tampaknya membutuhkan lebih banyak pengorbanan daripada memberikan penghargaan. Teori pertukaran sosial didasarkan pada ide-ide bahwa orang memandang hubungan mereka dalam konteks ekonomi dan mereka menghitung pengorbanan dan membandingkannya dengan penghargaan yang didapatkan dengan meneruskan hubungan itu. Para teoretikus pertukaran sosial berpendapat bahwa semua orang menilai hubungan mereka dengan melihat pengorbanan dan penghargaan. Semua hubungan membutuhkan waktu dan partisipasinya. Sudut pandang pertukaran sosial berpendapat bahwa orang menghitung nilai keseluruhan dari sebuah hubungan dengan mengurangkan pengorbanannya dari penghargaan yang diterima. Sebagai contoh, kita akan menyukai orang yang menyukai kita, kita akan menyayangi orang yang memuji kita. Menurut teori pertukaran sosial, interaksi sosial adalah semacam transaksi dagang. Kita akan melanjutkan interaksi kita bila lebih banyak dari biaya. Pengertian teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial dari Tibaud dan Cayley ini menganggap bahwa bentuk dasar dari hubungan sosial adalah sebagai suatu transaksi dagang, di mana orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Teori ini menelan bagaimana kontribusi seseorang dalam suatu hubungan, di mana hubungan itu mempengaruhi kontribusi orang lain. John Tibaud dan Harold Cayley menyatakan bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal di dalam suatu hubungan hanya selama hubungan itu cukup memuaskan dalam hal penghargaan dan pengorbanannya. Sebagaimana diamati oleh Ronald Sabatelli dan Constance Sheehan, pendapatan pertukaran sosial memandang hubungan melalui metafor pasar, di mana setiap orang bertindak berdasarkan tujuan pribadi untuk mencapai keuntungan. Asumsi teori pertukaran sosial. Semua teori pertukaran sosial dibangun atas dasar berbagai asumsi mengenai sifat dasar manusia dan sifat dasar hubungan. Mendasarkan teori mereka pada dua kompletualisasi, suatu berfokus pada sifat dasar dan individu-individu, dan satu lagi mendeskripsikan hubungan antara dua orang. Oleh karenanya, asumsi-asumsi yang mereka buat juga masuk dalam kategori ini. Asumsi yang pertama ialah teori pertukaran sosial mengenai sifat dasar manusia. Manusia mencari penghargaan dan menghindari hukuman. Pendekatan ini berasumsi bahwa perilaku orang dimotivasi oleh suatu mekanisme dorongan internal. Ketika orang merasakan dorongan ini, mereka termotivasi untuk menguranginya, dan proses pelaksanaannya merupakan hal yang menyenangkan. Manusia adalah makhluk rasional. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa di dalam batasan-batasan informasi yang tersedia untuknya, manusia akan menghitung pengorbanan dan penghargaan dari sebuah situasi tertentu, dan ini akan menentukan perilakunya. Hal ini juga mencakup kemungkinan bahwa bila dihadapkan pada pilihan yang tidak memberikan penghargaan, orang akan memilih pilihan yang sedikit membutuhkan pengorbanan. Asumsi yang kedua ialah teori mengenai sifat dasar suatu hubungan. Hubungan memiliki sifat saling ketergantungan. Dalam pendekatan mereka tentang hubungan, Tibaud dan Cayley lebih memilih untuk menanamkan teori ini ialah teori interdependensi dibandingkan pertukaran sosial atau teori
mainan. Mereka memutuskan demikian karena mereka ingin menghindarkan pemikiran menangkala dalam teori permainan, dan mereka ingin menekankan bahwa pertukaran sosial merupakan fungsi saling ketergantungan. Kehidupan berhubungan adalah sebuah proses. Dengan menyatakan hal ini, para peneliti ini mengakui pentingnya waktu dan perubahan dalam kehidupan suatu hubungan. Secara khusus, waktu mempengaruhi pertukaran karena pengalaman-pengalaman masa lalu menuntut penilaian mengenai penghargaan dan pengorbanan, dan penilaian ini mempengaruhi pertukaran-pertukaran selanjutnya. Konsep teori ganjaran ialah setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan. Ganjaran berupa uang, penerimaan sosial, atau dukungan terhadap nilai yang dipegangnya. Nilai suatu ganjaran berbeda-beda antara seorang dengan yang lain, dan berlai antara waktu yang satu dengan waktu yang lain. Buat orang kaya mungkin pemerintah sosial lebih berharga daripada uang. Implementasi dalam proposisi komunikasi antar pribadi. Pribadi adalah individu yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut menyebabkan orang menegebal individu secara khas dan membedakan dengan individu lainnya. Kualitas individu menentukan kekhasannya dan hubungan dengan individu lain, dan kekhasan tersebut menentukan kualitas komunikasinya. Memahami hubungan antara pribadi, hubungan antar pribadi. Pertukaran sosial dalam proposisi komunikasi antar pribadi. Para tokoh teoritisasi pertukaran sosial, terutama George C. Homans, menunjukkan bahwa terdapat 5 bentuk dasar dan perilaku sosial yang dapat dirumuskan dalam bentuk proposisi sebagai berikut. Proposisi yang pertama itu disebut dengan proposisi sukses. Itu mengungkapkan bahwa semakin sering suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, ia mendatangkan manfaat, ganjaran, tanggapan positif dari orang lain. Yang kedua disebut preposisi rangsang atau stimulus. Proposisi ini berbunyi apabila pada masa lampau ada suatu atau sejumlah rangsangan di dalamnya, tindakan seseorang mendapat ganjaran. Proposisi yang ketiga, nilai. Semakin tinggi nilai tindakan seseorang, maka semakin besar kemungkinan orang itu melakukan tindakan yang sama. Yang keempat, proposisi deprivasi satiasi. Semakin sering seorang menerima ganjaran yang istimewa bagi tindakan yang dilakukannya, maka semakin kurang proposisi yang kelima disebut sebagai proposisi persetujuan perlawanan. Dalam bagian ini ada 2 proposisi yang berbeda. Proposisi yang pertama berbunyi bila tindakan seorang tidak memperoleh ganjaran seperti yang diharapkan atau mendapat hukuman yang tidak diharapkan, maka semakin besar kemungkinan bahwa dia akan menjadi marah dan melakukan tindakan yang agresif. Kesimpulan, teori pertukaran sosial dari Thibault dan Kelly ini menganggap bahwa bentuk dasar dari hubungan sosial adalah sebagai suatu transaksi dagang di mana orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. John Thibault dan Hart Kelly menyatakan bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal di dalam suatu hubungan hanya selama hubungan itu cukup memuaskan dalam hal penghargaan dan pengorbanannya. Thibault dan Kelly mendasarkan teori mereka pada 2 kontekstualisasi. Satu berfokus pada sifat dan dasar dari individu, dan satu lagi mendistribusikan hubungan antara 2 orang. Asumsi yang pertama adalah asumsi teori pertukaran sosial mengenai sifat dan manusia. Setelah mempelajari makalah ini, kita jadi mengerti tentang analisis teori pertukaran sosial ini. Teori ini menggambarkan pada suatu transaksi dagang yang lebih mementingkan untung dan rugi. Kita juga dapat mempelajari asumsi-asumsi konsep dan proposisi yang mendasari teori ini. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf.